Mengapa garam merah muda Himalaya memiliki harga yang sangat tinggi? Pastinya Anda pernah menemukan produk ini. Ia adalah favorit di media sosial, dibungkus dengan mistisisme yang diklaim dan hadir di semua toko produk alami, tetapi dengan harga yang hampir tidak masuk akal. 5 euro untuk satu bungkus kecil garam. Bagaimana jika ini hanyalah ilusi besar? Untuk memulainya, garam ini sebenarnya tidak ditambang dari Himalaya, melainkan dari sebuah tambang yang terletak di Pakistan, jauh lebih jauh. Di daerah ini, 300 meter di bawah permukaan, terdapat sisa-sisa lautan purba dengan sekitar 600 juta ton garam, membentuk tambang garam terbesar di planet ini. Namun, garam ini tidak memiliki sesuatu yang luar biasa. Menurut iklan, ia kaya akan 84 elemen jejak, tetapi kenyataannya adalah 98% garam biasa diwarnai oleh kotoran logam. Bahkan, terdapat jejak elemen seperti arsen, timbal, dan bahkan uranium. Banyak yang mengaitkan batu garam merah muda ini dengan sifat-sifat magis. Namun, ini bukan bagian dari tradisi budaya nyata manapun. Ini adalah narasi yang sepenuhnya dibuat oleh Barat, didorong oleh strategi pemasaran. Sebuah pemasaran yang mencoba meyakinkan Anda bahwa produk ini langka dan sulit ditambang, tetapi kenyataannya, sekali lagi, mengungkapkan pekerja yang dibayar rendah hanya menerima $3 per ton garam yang ditambang. Sebuah makanan yang tidak organik, tidak ekologis, dan tidak bertanggung jawab secara sosial, garam merah muda tidak lebih dari tren sementara di Instagram, yang mahal bagi umat manusia. Mengapa jamur ini lebih mahal dari truffle? Ketika kita berbicara tentang jamur mewah, kita langsung memikirkan truffle, berlian hitam gastronomi. 1 kilogram truffle hitam Perigord bisa berharga antara 400 hingga 1.000 euro. Di Italia, 1 kilogram truffle putih, Alba pernah dijual lebih dari $120.000. Menemukan truffle liar adalah tugas yang sangat sulit. Meskipun mungkin untuk membudidayakannya, prosesnya memakan waktu hampir 1 dekade untuk menghasilkan panen, dan bahkan kemudian hasilnya tidak pasti. Setelah menunggu begitu lama, rasa dan aroma truffle yang dipanen cepat menghilang, mengharuskan mereka dikirim ke restoran dalam waktu kurang dari 36 jam. Meskipun semua itu, truffle bukanlah jamur termahal. Kenali Yarsagumba, 125 euro per 1 gram. Harganya hampir 3 kali lipat, lebih mahal daripada emas. Di Tiongkok, jamur ini dianggap sebagai hadiah mewah yang bisa dibingkai atau dikonsumsi, sehingga dijuluki sebagai Viagra Himalaya. Jika Anda pikir itu terlihat seperti ulat, Anda tidak salah. Sebenarnya, ini adalah jamur parasit yang berkembang di dalam ulat sungguhan. Jamur ini sangat langka, hanya tumbuh di ketinggian tertentu dan selama 1 minggu dalam setahun. Untuk menemukannya, penduduk desa harus merangkak di setiap inci gunung. Dengan eksploitasi berlebihan, jamur ini sekarang berada di ambang kepunahan yang memicu konflik kekerasan antar komunitas yang memperebutkan kontrol atas tebing. Begitu banyak keributan untuk meluruskan kikis. Mengapa daging Wagyu begitu mahal? Warna merah muda yang marmer, meleleh seperti mentega, daging Wagyu Jepang dianggap sebagai yang terbaik di dunia. 45 juta penayangan untuk mencicipi yang harganya 115 euro hanya untuk sepotong steak. Wagyu secara harfiah berarti sapi Jepang. Jika daging ini begitu terkenal, itu berkat kualitas luar biasa dari daging Kobe. Konon, sapi-sapi dipijat, mendengarkan musik klasik, bahkan diberi bir. Pada kenyataannya, yang dilakukan adalah mengurangi stres hewan, tetapi rahasianya terletak pada pemberian pakan berlebih dan membatasi aktivitas fisik mereka, sehingga dagingnya memiliki otot sesedikit mungkin. Ciri lainnya adalah rasnya. Hingga 2013, ekspor daging ini dilarang, dan orang harus pergi ke Jepang untuk mencobanya. Sekarang, ekspornya masih sangat terbatas, dengan hanya 3 restoran di Paris yang secara resmi dipasok. Lalu, mengapa Wagyu bisa ditemukan di hampir seluruh Prancis? Tidak semua Wagyu berasal dari Jepang. Pada tahun 90-an, negara tersebut mengekspor bibit ke Australia, memungkinkan produksi Wagyu di luar wilayahnya. Baru-baru ini,
Di Prancis, 2 peternakan yang didedikasikan untuk Wagyu telah dibuka. Seiring waktu, mungkin harganya akan menjadi lebih terjangkau. Daging luar biasa lainnya dengan nilai yang sama tingginya adalah ham Iberico Bellota yang diakui sebagai yang termahal di dunia. Warna merah pekat ini dengan rasa kacang hazelnut yang kuat adalah hasil dari ras murni babi hitam yang dibesarkan secara bebas di padang rumput ek dan diberi makan secara eksklusif oleh biji-bijian yang jatuh ke tanah, semuanya dilindungi oleh denominasi asal yang dilindungi, AOP. Mudah dimengerti mengapa harganya begitu tinggi. Ham utuh bisa berharga 800 euro dan rekor $13.000 dibayar oleh seorang pembeli dari Jepang. Siklus ini lengkap. Mengapa tiram dan lobster begitu mahal? Keduanya adalah makanan laut yang terkait dengan kemewahan dan kekayaan. Namun di masa lalu, situasinya justru sebaliknya. Dunia dipenuhi dengan tiram dan lobster, dan mereka disebut kecoa laut. Bahkan, mereka tidak dikonsumsi oleh manusia, melainkan diberikan kepada babi atau digunakan sebagai umpan untuk memancing. Mereka menjadi barang mewah berkat elit di kota-kota besar. Mari kita ambil tiram sebagai contoh. Untuk mengangkutnya dari laut ke Paris dengan kuda, sebelum mereka mati, sudah bisa dibayangkan dampaknya pada harga. Selain itu, konsentrasi yodium yang tinggi sangat penting untuk kesehatan manusia, terutama bagi mereka yang tinggal jauh dari pantai. Mereka bahkan dianggap sebagai afrodisiak yang kuat, digunakan bahkan oleh Casanova. Raja-raja begitu antusias sehingga Louis XVII mendapat julukan Louis dari tiram setelah terlihat makan lebih dari 150 sekaligus. Suatu kali, di istana, pengiriman datang terlambat dan tiram tidak bisa disajikan kepada raja. François Vatel, sang koki terkenal, merasa sangat terhina sehingga memilih untuk membuka perutnya sendiri, mengakhiri hidupnya. 2 harta laut ini akhirnya tersebar ke seluruh masyarakat, menjadi produk yang terjangkau lagi. Dulu, mereka dijual di jalanan, di gerai-gerai yang mirip dengan gerai hotdog. Di New York, pada awal abad ke-20, lebih dari 1 ton tiram dikonsumsi setiap hari. Lobster di sisi lain dikalengkan dan disajikan sebagai bubur untuk kelas yang lebih miskin. Untuk memenuhi permintaan tinggi, pekerja anak banyak digunakan. Praktik ini tidak menghasilkan reputasi yang baik, dan dalam waktu singkat, tiram menjadi simbol eksploitasi ini. Produksi berlebihan yang akhirnya berakhir buruk. Untuk lobster, semakin sulit menemukannya di habitat alaminya. Meskipun mungkin untuk membudidayakannya di peternakan, prosesnya sangat mahal. Dibutuhkan 7 tahun untuk mencapai kematangan dan penting untuk menjaganya terisolasi dari yang lain karena memiliki insting kanibal. Dalam kasus tiram, situasinya bahkan lebih kritis. Budidaya telah dihancurkan oleh polusi industri dan penyakit. Tiram Prancis hampir punah dan kemudian digantikan oleh tiram Portugis yang juga akhirnya musnah. Hari ini, tiram yang kita konsumsi sebenarnya berasal dari Jepang, jauh lebih tahan. Mereka akhirnya mendapatkan reputasi sebagai makanan yang rusak, terkontaminasi, dan berbahaya bagi kesehatan. Tindakan harus diambil yang meningkatkan harga. Sekarang, kualitas air dikontrol dengan ketat. Setiap tiram diperiksa secara manual untuk memastikan bahwa mereka masih hidup. Yang paling berharga, tiram kerajaan dari Teluk Cauvin di Australia, dibudidayakan selama 7 tahun dan dijual seharga 60 euro per buah. Meski begitu, mereka bukan makanan laut termahal. Abalone, sejenis siput yang memakan alga, dianggap sebagai truffle laut dengan harga 80 euro per kilo. Sedangkan percebes dari pantai kematian, hidangan lezat Spanyol, bisa mencapai harga 100 euro per kilo. Seafood termahal di dunia juga yang paling aneh dalam penampilan. Nilai tingginya disebabkan oleh risiko ekstrim yang terlibat dalam pengumpulannya. Krustasea ini hanya menghuni area dengan ombak ganas, di mana batuan tajam seperti pisau. Untuk menikmati Persebecias, banyak nyawa yang hilang. Tapi bagaimana dengan kopi termahal di dunia? Kira-kira apa ya? Ada sebuah kopi yang membangkitkan keinginan semua pecinta minuman tersebut.
Diakui oleh para ahli sebagai yang terbaik di dunia, dengan skor 98 dari 100 di Coffee Review, kita sedang berbicara tentang kopi Geisha. Ditanam di Panama, di lereng gunung berapi baru, pada ketinggian 1.900 meter, dalam iklim mikro yang diselimuti kabut, kondisi unik ini membatasi produksinya, mendorong harga ke tingkat yang sangat tinggi. Nilai minimumnya adalah 1.200 euro per kilogram dan beberapa hasil panen khusus bisa mencapai 9.000 euro. Untuk mencicipi satu shot espresso dari kopi luar biasa ini, bersiaplah untuk mengeluarkan 75 euro di sebuah kafe di San Francisco. Meski begitu, ini bukan kopi termahal di dunia. Gelar itu milik kopi luwak yang bisa mencapai 200 euro per 100 gram. Jika Anda pikir itu mirip dengan kotoran, Anda tidak salah. Kopi luwak dikenal sebagai kopi luwak karena secara harfiah diproduksi dari biji kopi yang dimakan dan dikeluarkan oleh musang. Hewan ini terkenal karena baunya yang kuat, melepaskan cairan anal yang ketika diencerkan menghasilkan aroma musk yang digunakan dalam parfum. Di perut musang, enzim khusus mengubah kopi, memberikannya rasa coklat hitam yang intens. Setidaknya itulah yang dikatakan. Namun banyak yang telah mencoba kopi luwak, termasuk dalam video di YouTube, mengklaim bahwa itu adalah kopi biasa, dengan nada earthy dan kurang kompleks. Jujur saja, jika kopi luwak begitu mahal, itu karena telah menjadi daya tarik wisata, lebih dari sekadar pengalaman kuliner yang otentik. Awalnya, kotoran ini langka karena dikumpulkan di lingkungan alami, tetapi sekarang diproduksi di peternakan besar di mana kucing kasturi dipelihara di ruang sempit. Dipaksa untuk mengeluarkan kopi sepanjang hari demi kesenangan turis yang sedang berlibur. Legenda teh Daong Pao, teh paling berharga di dunia. Di Tiongkok, ada teh yang dianggap suci. Sebuah teh yang ditanam di pohon-pohon gunung Wuyi yang menurut legenda menyembuhkan penyakit seorang wanita, ibu sang kaisar. Sebagai ungkapan terima kasih, dia menutupi semua pohon teh dengan jubah panjang merah yang menjadi asal nama Daong Pao. Pohon-pohon ini masih ada, dilindungi oleh tentara, dan daunnya hanya ditujukan untuk orang-orang yang paling berpengaruh. Pada tahun 1972, Presiden Amerika Nixon bertemu dengan Mao yang memberinya hadiah 200 gram teh ini. Nixon agak kecewa dengan jumlah yang sedikit, konon bertanya mengapa Mao memberinya setengah dari produksi tahunan. Pohon teh tersebut berhenti berproduksi pada tahun 2005. Panen terakhir dijual dengan harga selangit, 20 gram seharga 208.000 yen. Teh ini dianggap sebagai teh terbaik di dunia, raja dari semua teh. Anda mungkin kecewa karena tidak pernah mendapat kesempatan untuk mencobanya, tetapi jangan khawatir, kami telah membuat klonnya. Tentu saja kurang prestisius, tetapi masih cukup mahal, 320 euro per kilogram untuk dinikmati dengan santai. Mengapa sampahnya begitu mahal? Sampahnya? Bagaimana mungkin anggur putih bersoda sederhana bisa menjadi minuman orang kaya? Sampahnya tidak memiliki sesuatu yang luar biasa, kecuali fakta bahwa ia diproduksi secara eksklusif di wilayah Champagne. Dilindungi oleh AOP, tidak dapat diproduksi di tempat lain selain di area geografis kecil ini. Akibatnya, harga tanah di 1 hektar kebun anggur di wilayah tersebut bisa mencapai hampir 2 juta euro, dengan beberapa bagian Grand Cru bahkan melampaui angka 50 juta. Tak terelakkan, harga anggur juga meningkat, 7 euro per kilo langsung ke produsen, dan ketahuilah bahwa itu hampir tidak menutupi biaya satu botol. Belum lagi, AOP mengharuskan seluruh proses dilakukan secara manual dari panen hingga pembuatan tong. Ini semakin meningkatkan biaya produksi, harga tinggi yang juga dipertahankan secara artifisial. Di Champagne, rumah-rumah besar yang mendominasi, dan rumah-rumah besar ini dimiliki oleh konglomerat seperti LVMH. Untuk menghindari persaingan, mereka membeli anggur dengan harga yang sangat tinggi, membuat mustahil bagi yang lain untuk bersaing. Jika Anda mencari anggur yang benar-benar mahal, saya sarankan untuk melupakan sparkling wine dan fokus pada Romane Conti Grand Cru. Salah satu anggur terbaik di dunia diproduksi di area yang sangat kecil dengan harga yang astronomis. 12.
€9 untuk satu botol yang baru, dan €5.980 untuk vintage tahun 1945. Untuk dinikmati dengan bijak. Mengapa membayar mahal untuk sarang burung walet? Hah? Tapi, siapa yang benar-benar makan sarang burung? Itu hanya jerami, rasanya tidak enak. Sebenarnya, sarang burung walet agak aneh. Pertama, mereka tidak dibuat oleh burung walet, tetapi oleh beberapa subspesies burung walet yang membangun sarangnya dengan memuntahkan lendir yang kenyal. Lendir ini bisa dimakan dan dianggap sebagai makanan mewah di Tiongkok, makanan para kaisar, kaviar dari timur. Oh, dan juga dianggap sebagai afrodisiak, karena jika tidak akan menarik. Harganya melonjak, berkisar dari 3.000 hingga 10.000 euro per kilo, nilai yang dibenarkan oleh risiko yang terlibat, karena burung walet bersarang di tempat-tempat tinggi, gelap dan lembab, seperti gua-gua dalam di hutan atau dekat tebing curam. Para yang sembuh menghadapi pendakian berbahaya, belum lagi para pemburu bersenjata yang berusaha merebut kembali jarahan. Setiap sarang dibersihkan dengan teliti menggunakan penjepit untuk menghilangkan kotoran dan bulu. Meskipun demikian, biayanya tidak terlalu terletak pada tenaga kerja, tetapi pada kelangkaannya. Konsumsi yang tak terkendali telah mengurangi populasi burung layang-layang di Asia sebanyak 88%, membuat spesies ini berada dalam situasi kritis. Dan yang terburuk, harganya, nyawa yang hilang, spesies yang berada di ambang kepunahan, semuanya untuk sesuatu yang tidak memiliki rasa. Jutaan sayap hanya menambahkan tekstur kenyal ke dalam sup. Mengapa kunyit dan vanila begitu mahal? Saat berjalan-jalan di supermarket, Anda pasti pernah melihat kapsul yang harganya €5 atau pot misterius yang hanya berisi 3 helai merah, juga seharga €5. Itu adalah kunyit dan harganya €100 per kilogram. Diproduksi di Prancis, harganya naik menjadi €30.000. Rasa kunyit unik dan misterius. Tidak mungkin untuk menggambarkannya, tetapi semua orang ingin menggunakannya dalam hidangan mereka. Masalahnya adalah produksinya sangat sulit. Faktanya, kunyit adalah stigma dari bunga. Bunga yang hanya memiliki 3 stigma dan diperlukan 600.000 bunga untuk menghasilkan 1 kilogram. Bunga yang sangat rapuh yang hanya mekar sekali setahun, membutuhkan hujan sehari sebelumnya, tetapi tidak pada hari yang sama, dan harus dipanen tepat saat fajar untuk memastikan kualitas maksimal. Stigma kemudian diekstraksi dengan penjepit, bunga demi bunga. Kesulitan produksi ini membuat saya merenungkan vanila, rempah-rempah termahal kedua di dunia setelah kunyit. Harganya €350 per kilogram. Vanila juga berasal dari bunga, sebuah anggrek, yang perlu diserbuki secara manual. Awalnya vanila berasal dari Meksiko. Di sana, seekor lebah kecil melakukan penyerbukan, tetapi ketika vanila Bourbon diperkenalkan ke Madagaskar dan Reunion, tidak ada lebah yang bisa melakukan tugas ini, sehingga diperlukan kerja manual. Hari ini, 80% produksi global terjadi di wilayah ini, sebuah area yang sering dilanda siklon yang mampu menghancurkan seluruh tanaman. Selain itu, pencurian juga sangat sering terjadi. Faktor-faktor ini berkontribusi pada kenaikan harga, terutama karena dengan permintaan akan produk organik, banyak perusahaan berusaha memasukkan vanili asli ke dalam yogurt mereka, yang menyebabkan harga melonjak. Ironis bahwa rempah-rempah yang begitu mulia kini dianggap sebagai rasa biasa, setara dengan steak dengan kentang goreng di dunia es krim. Tapi mengapa kaviar begitu mahal? Mari kita lihat kasus kaviar putih Almas. Harganya mencapai €35.000 per kilogram, menjadikannya kaviar termahal di dunia. Almas, yang berarti berlian, baik dalam bahasa Rusia maupun Arab, adalah nama yang cukup sesuai. Kaviar berasal dari ikan sturgeon, ikan prasejarah. Sejak 245 juta tahun yang lalu, di era dinosaurus, ikan-ikan ini sudah menghuni lautan. Umur panjang yang mengesankan, yang hanya terancam oleh tindakan manusia. Ya, kaviar mahal karena kita hampir memusnahkan semua sturgeon. Saat ini, penangkapan kaviar liar dilarang, dan seluruh produksi harus dilakukan di penangkaran. Dan itu bukanlah tugas yang sederhana.
dibutuhkan antara 10 hingga 20 tahun bagi seekor betina untuk menghasilkan telur. Selain itu, tidak mungkin membedakan jantan dan betina pada tahun-tahun awal kehidupan, yang berarti memberi makan ikan besar dan menuntut ini selama beberapa dekade tanpa jaminan pengembalian. Dan yang terburuk, sturgeon, karena merupakan ikan prasejarah, tidak dirancang dengan baik. Betina saat bertelur seringkali merobek perut mereka saat menggosokkan diri ke batu. Manusia melakukan sesuatu yang serupa, membuka hewan tersebut untuk mengumpulkan telur setelah 20 tahun menunggu untuk satu kali pemijahan. Untungnya saat ini ada hormon yang dapat memicu pemijahan, memungkinkan pengumpulan telur tanpa melukai ikan, apa yang memungkinkan panen berulang kali. Ini adalah teknik yang digunakan saat ini di Prancis dan Italia karena, ketahuilah, kami termasuk di antara produsen kaviar terbesar di dunia. Mengejutkan, tapi ya, orang Rusia jauh tertinggal. Pemimpin absolutnya tetap orang Cina, dengan peternakan raksasa Kaluga Queen yang bertanggung jawab atas 35% dari seluruh kaviar yang diproduksi di dunia. Mengapa keju dan begitu mahal? Rahasianya terletak pada strategi. Sebenarnya diyakini bahwa sebagian besar adalah keju kerbau dengan sedikit tambahan susu dan karena semua orang ingin mencobanya, harganya melambung tinggi. Untuk informasi Anda, keju termahal kedua adalah, kali ini tidak lebih baik, melainkan dari Swedia, Algoste, keju rusa, yang harganya bisa mencapai 800 euro per kilogram. Mengapa buah-buahan begitu mahal di Jepang? Setuju bahwa melihat melon dijual seharga 100 euro di supermarket bukanlah hal yang biasa? Nah, di Jepang, itu biasa. 2 buah melon Yubari King pernah terjual lebih dari $45.000. Hal yang sama terjadi dengan setandan anggur ini. $11.000 untuk 24 buah anggur Rube Romane. Harga yang begitu tinggi berlaku untuk semua buah, mulai dari apel hingga stroberi. Jadi, apa yang membuatnya begitu istimewa? Apakah mereka tumbuh di taman seorang kaisar? Apakah rasanya luar biasa? Bahkan tidak. Mereka hanya sempurna secara visual. Di Jepang, buah dianggap sebagai bentuk seni. Ini adalah hadiah yang ditawarkan kepada tamu terhormat. Ini bukan sesuatu yang Anda masukkan ke dalam tas untuk camilan sore. Itulah mengapa biasa melihat petani Jepang merawat setiap melon mereka dengan sangat hati-hati, memijatnya setiap hari. Selain itu, mereka membuang buah yang tidak mencapai standar kesempurnaan yang mengakibatkan pemborosan besar. Logika ini dipertahankan oleh sistem pertanian Jepang yang sangat fokus pada komunitas yang mengontrol seluruh proses dengan ketat. Mereka menentukan harga, mengurus pemasaran dengan serangkaian perantara yang menerima komisi mereka, dan pada akhirnya melakukan lelang untuk makanan yang paling mengesankan. Hal yang sama terjadi dalam perikanan, dan itulah mengapa Anda melihat tuna dijual seharga $1,8 juta. Ikan sebesar itu hanya menghasilkan 10.000 porsi sushi. Dalam kasus ini, yang dibeli adalah prestis. Fakta memperoleh yang pertama, yang paling indah, ikan terbesar untuk restoran Anda, yang akan meningkatkan publisitas dan reputasi Anda. Dia puas. Saya harap video ini telah membangkitkan selera Anda. Ini juga memungkinkan Anda untuk mengetahui apa yang paling halus dan mahal dalam setiap kategori makanan, sehingga Anda dapat mengesankan di meja makan saat Natal. Jangan lupa untuk berlangganan saluran, mengaktifkan bel, dan menyukai video. Siapa tahu suatu hari nanti saya bisa menikmati hidangan seperti itu dan bahkan mengundang seorang pelanggan. Terima kasih telah menemani kami selama ini. Terima kasih kepada editor untuk pekerjaan yang luar biasa. Ayo teman-teman, ciao!